Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru di kelas online ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, muatan IPA, yaitu dengan materi bagian-bagian tumbuhan bersama Bu Nina. Sudah disiapkan ya bukunya? Nah, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Yang kedua adalah daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Kemudian ada batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kita mulai dari akar ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya padi, jagung. Anak-anak silahkan menyebutkan yang lainnya ya. Yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Coba perhatikan gambarnya. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya pohon mangga, pohon jambu. Fungsi dari akar: 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. 3. Menyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama adalah akar gantung atau akar udara. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Kemudian ada akar nafas. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh, pohon bakau jenis api-api. Biasanya tanaman ini berada di pesisir pantai. Akar papan atau banir, fungsinya membentuk tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Kemudian ada akar tunjang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang: 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan, yaitu pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang: ada batang berkayu,
memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon beringin. Batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, sekarang kita akan belajar bagian tumbuhan yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi dari daun: 1. Sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis apa, anak-anak? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi dari daun yang kedua adalah sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, makanya di daun juga ada yang namanya apa? Stomata atau mulut daun. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada yang tulang daun menyirip, menjari, sejajar, melengkung. Nah, sekarang adalah bunga. Bagian keempat dari tumbuhan ya. Bunga. Bagian-bagian bunga. Coba perhatikan yang A. Itu adalah tangkai bunga yang berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. B adalah kelopak bunga, melindungi bunga sebelum mekar. Yang C adalah mahkota, fungsinya menarik perhatian polinator. Yang keempat adalah benang sari, alat reproduksi jantan. Dan yang kelima, E, putih, adalah reproduksi betina. Selanjutnya adalah buah dan biji. Nah, perhatikan gambarnya ya. Itu sudah dikasih tanda sama Bu Dina. Ada daging buah, ada biji, ada kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.